Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbe sangkara anicca yada panyaya pasati atta nibindati duke esamago visuddhiya. Segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Ketika seseorang melihatnya dengan kebijaksanaan, ia muak di dalam penderitaan. Inilah satu jalan membawa kesucian. Yang saya hormati para Rama-Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan kebahagiaan kita semua karena kita kembali mengisi hari Minggu di pagi ini dengan hal-hal yang baik. Terutama Anda sekalian, kita semua datang ke wihara untuk melakukan puja terhadap yang patut dipuja, Buddha, Dhamma, dan Sangha, walaupun sedikit mempraktikkan meditasi, merenungkan kembali ajaran Buddha, dan membacakan Parita dan Sutta, dan kemudian dilanjutkan dengan bersama-sama mendengarkan Dhammadesana. Ini adalah kebajikan kita semua yang patut kita apresiasi dalam kita sebagai manusia. Dan sesuai dengan apa yang tadi telah disampaikan, bahwa pagi ini saya akan membahas tentang pentingnya kita mewaspadai perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita perhatikan, seluruh ajaran Buddha selalu mendasarkan pada realitas. Jadi apapun yang diajarkan Sang Buddha berkenaan dengan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Karena seluruh ajaran Buddha sesungguhnya diajarkan oleh beliau atas dasar pengalaman beliau. Jadi bukan kata orang, bukan diberi dari orang atau kekuatan luar, tetapi Sang Buddha mengajarkan ajaran beliau atas dasar apa yang telah beliau alami. Yang sesungguhnya apa yang beliau alami juga dialami oleh kita semua, dan juga ada hal-hal lain yang juga akan bisa kita alami. Karena ajaran Buddha ini selain menunjukkan sebuah realitas, juga menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia biasa. Tetapi semua itu adalah sesuatu yang bisa kita alami. Nah, salah satu ajaran Buddha yang telah ditunjukkan oleh beliau sebagai sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, adalah fakta perubahan. Sang Buddha dalam banyak khutbahnya menunjukkan pada kita semua bahwa kita itu selalu mengalami perubahan. Bahwa yang namanya kehidupan itu selalu berubah. Bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan kita, apapun itu, dalam setiap fenomena yang sifatnya adalah kekal, yang sifatnya adalah permanen. Segala sesuatu yang berkondisi itu sifatnya adalah berubah, tidak bisa dipertahankan, tidak akan selalu bersama dengan kita. Dan ini adalah fakta yang ditunjukkan oleh Sang Buddha dalam ajaran beliau dan diulang-ulang beliau. Dalam kurun waktu 45 tahun beliau mengajarkan Dhamma, fakta ini, realitas ini selalu diulang-ulang oleh beliau.
Sesungguhnya kita semua, apakah dari agama A, agama B, pada dasarnya kita manusia ini paham. Kita sadar bahwa memang tidak ada satupun yang kekal. Kehidupan kita tidak kekal. Apa yang kita anggap sebagai milik, yang kita hargai juga tidak kekal. Kita sadar. Akan tetapi sedikit sekali dari kita yang kemudian walaupun sudah sadar, sudah tahu, tetapi kemudian mengapresiasi. Artinya betul-betul ingin tahu lebih dalam lagi tentang fakta perubahan ini. Hanya sedikit. Tetapi ini menjadi satu inti ajaran Buddha yang selalu ditunjukkan oleh beliau agar kita para siswanya betul-betul memahami perubahan. Betul-betul memahami sifat ketidakkekalan. Karena ada hal yang penting. Ketika kita walaupun sudah sadar tetapi tidak mengapresiasi, tidak betul-betul ingin tahu lebih dalam, disitulah berbagai macam masalah itu muncul. Terutama adalah berbagai macam penderitaan itu muncul. Karena tidak mau memahami lebih detail, lebih menyeluruh, dan tidak mau menerima keberadaan perubahan ini atau ketidakkekalan ini. Dan ketidakkekalan ini adalah sesuatu yang merupakan keniscayaan, sesuatu yang merupakan sebuah keharusan, yang tidak ada satupun manusia yang mampu mengubahnya. Tidak ada satupun manusia yang kemudian bisa menentang perubahan. Oleh karena itu, karena perubahan, maka kehidupan kita, Sang Buddha salah satu contohnya menyampaikan, mengingatkan kepada kita bahwa kita manusia, karena kita berada di tengah-tengah fenomena yang terus berubah, kita akan terus mengalami salah satunya 8 kondisi dunia. Dalam hidup kita, karena perubahan inilah tidak selamanya kita mendapatkan untung. Rugi juga akan datang menghampiri kehidupan kita. Kita tidak akan selamanya mendapatkan status yang baik atau nama baik. Tapi terkadang ada kalanya nama buruk itu juga akan datang pada kita. Karena perubahan tidak selamanya kita akan terus mendapatkan kata-kata yang indah, pujian, kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang dilandasi oleh cinta kasih. Tetapi kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata kasar, celaan, kritikan, itu juga akan datang menghampiri kita. Karena perubahan inilah maka dalam kehidupan kita, kita tidak selamanya mendapatkan suka, mendapatkan hal-hal yang baik, kebahagiaan, tetapi duka, penderitaan, musibah, kecelakaan juga akan datang pada kehidupan kita. Itulah perubahan. Dan yang terjerat oleh ketidakkekalan ini tidak hanya sesuatu yang berada di luar diri kita, tetapi kita ini, diri kita yang tersusun oleh batin dan jasmani juga akan terus mengalami perubahan. Jasmani kita diumpamakan seperti bunga, kuncup, mekar, layu, kemudian rontok. Jasmani kita juga sama, terus mengalami perubahan. Kita lahir, dan sejak kita lahir, usia kita semakin bertambah. Terus mengalami ketuaan. Seiring dengan ketuaan, berbagai macam penyakit juga akan muncul. Bahkan sebelum tua pun juga ada banyak penyakit. Apalagi ketika tubuh kita semakin usang, tubuh kita semakin menua, berbagai macam penyakit akan semakin bertambah. Dan pada akhirnya, kematian akan datang pada kita semua. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menghindari kematian. Bahkan siapapun, bahkan orang yang dikatakan bisa menghidupkan orang yang mati pun juga pasti mati juga kan. Tidak bisa mengingkari kematian. Kenapa? Perubahan.
bahwa tubuh kita ini selalu mengalami perubahan. Kita tidak bisa mempertahankan tubuh kita selalu muda. Ketuaan akan datang. Tidak bisa mempertahankan rambut kita selalu hitam. Tetapi sedikit demi sedikit mulai memutih. Kecuali kalau disemir. Kita tidak bisa mempertahankan kulit kita semakin terus kencang. Tapi kemudian akan berubah. Akan menjadi berkeriput. Perubahan. Dan kita tidak bisa selamanya mempertahankan tubuh kita untuk tetap sehat. Tetapi sakit pasti akan datang pada kita. Dan pada akhirnya kematian. Kematian akan datang pada kita semua. Nah, ini adalah perubahan. Semua orang sadar, sesungguhnya sadar, tahu tentang perubahan. Tetapi untuk betul-betul mengapresiasi perubahan ini, tidak semua orang. Terkadang bahkan kita cenderung lupa bahwasanya cepat atau lambat kita akan meninggal. Betul tidak? Cenderung lupa. Seakan-akan kita itu tidak akan mati. Padahal kita sudah sering melihat mungkin orang tua kita, saudara kita, teman kita, orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, kita sering mendengar, kita melihat, menyaksikan sendiri bahwa mereka semua mengalami kematian. Tetapi untuk sadar bahwa kita pun juga cepat atau lambat akan mengalami hal yang sama, itu yang jarang terjadi. Padahal inilah sebuah fakta, sebuah realitas. Dan tidak hanya jasmani, pikiran kita juga sama. Batin kita juga sama, terus mengalami perubahan dari perasaan kita. Perasaan kita terus mengalami perubahan, dan cepat sekali. Pagi ini kita mendapatkan kesenangan, kebahagiaan. Setelah siang, mendapatkan ketidaksenangan, penderitaan. Kemudian berubah lagi menjadi netral, berubah lagi menjadi senang, tidak senang. Terus demikian. Bahkan kalau kita perhatikan dengan lebih cermat lagi, bisa dikatakan setiap momennya, perasaan kita pun juga berubah-ubah. Jasmani kita misalnya, ketika kita duduk, mungkin baru kita duduk, kita merasa nyaman. Namun setelah beberapa saat, mungkin setengah jam, 1 jam, badan kita menjadi sakit. Merasa tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman muncul. Perasaan tidak senang muncul. Kemudian kita berdiri. Dan ketika berdiri, perasaan nyaman itu muncul. Tapi apakah kemudian bisa bertahan untuk berdiri? Selama setengah jam, 1 jam, 2 jam. Setelah itu perasaan tidak nyaman akan muncul. Kemudian berjalan. Oh, nyaman muncul. Tapi apakah kemudian terus bisa berjalan sehingga nyaman tersebut akan bisa bertahan? Tidak juga. Perasaan tidak nyaman muncul dan terus demikian. Itu baru tubuh kita yang membawa perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan. Belum lagi melihat objek, mendengarkan suara, membawa bebauan, merasakan rasa makanan. Semua itu menimbulkan perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan yang netral. Terus mengalami perubahan. Dan itu tidak bisa kita hindari. Mengapa? Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan tidak hanya perasaan, persepsi kita, bentukan-bentukan pikiran kita, apalagi kesadaran kita, itu terus mengalami perubahan. Tidak bisa dipertahankan. Nah, perubahan ini terjadi pada siapapun. Tidak memandang apakah dia orang yang kaya atau orang yang miskin, apakah dia orang yang terpelajar atau tidak terpelajar, apakah dia itu orang yang berpengaruh atau tidak berpengaruh, apakah dia orang yang bijak atau yang bodoh, siapapun. Tidak melihat latar belakang orang tersebut, siapapun dan bahkan semua makhluk terdampak oleh perubahan ini.
semua makhluk terjerat oleh ketidakkekalan. Bahwa kehidupan setiap makhluk sifatnya adalah tidak kekal. Namun kemudian yang nantinya akan membedakan adalah ketika seseorang tidak memahami Dhamma, ketika seseorang tidak mempraktikkan Dhamma, apa yang terjadi? Di tengah-tengah perubahan, ia akan menderita. Tetapi berbeda ketika seseorang memahami Dhamma dan mempraktikkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah perubahan, ia tidak akan menderita. Itulah kenapa dalam nasihat terakhir Sang Buddha, ingat nasihat terakhir Sang Buddha, Vaya Dhamma Sangkara Apamadena Sampadeta. Sang Buddha menunjukkan kepada kita, Vaya Dhamma Sangkara, segala sesuatu yang berkondisi mengalami kepadaman. Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berkondisi pasti akan berubah, berpisah dari kita. Tidak bisa kita pertahankan, pasti akan lenyap. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan, apa madena sampadita, maka hendaknya kalian hidup dengan kewaspadaan. Apa mada? Artinya waspada, artinya tidak lengah. Hidup dengan waspada, dengan tidak lengah. Mengapa? Karena ketika kemudian seseorang hidup dengan kelengahan, dengan tidak waspada, yang terjadi adalah penderitaan di tengah-tengah perubahan. Mengapa kemudian seseorang menderita? Karena walaupun sudah sadar bahwa hidup itu perubahan, tetapi ada satu kecenderungan bahwa ada sesuatu yang kekal. Terutama ketika yang menyenangkan datang, manusia itu punya kecenderungan untuk menggenggam, untuk melekatinya, merasa seakan-akan ini harus kekal, ini harus tidak berubah, ini harus stabil tetap seperti ini. Nah, sehingga ketika kemudian yang dilekati, yang digenggam ini berubah, dan pasti akan berubah, karena perubahan adalah keniscayaan dan pasti akan berubah, apa yang terjadi? Menderita. Maka orang yang tidak mengenal Dhamma, tidak mempraktikkan Dhamma, maunya hanya mendapatkan untung, tidak mau rugi. Maunya hanya mendapatkan nama baik, tidak mau mendapatkan nama buruk. Maunya mendapatkan pujian, tidak mau dikritik, dicela. Maunya mendapatkan suka, tidak mau mendapatkan duka. Menggenggam apa yang menyenangkan saja, karena tidak paham Dhamma. Nah, sehingga ketika yang tidak menyenangkan muncul, kerugian muncul, dia menderita. Ketika kemudian nama buruk muncul, dia menderita. Ketika kritikan, celaan, kata-kata kasar muncul, dia menderita. Dan ketika duka, perasaan tidak menyenangkan muncul, ia menderita. Mengapa? Karena tidak memiliki apamada, tidak memiliki kewaspadaan. Menderita. Nah, akan berbeda halnya ketika seseorang mengenal Dhamma, mempraktikkan Dhamma, hidup dengan kewaspadaan. Di tengah-tengah perubahan, paling tidak, kalaupun tidak bisa melenyapkan seluruh duka penderitaan, paling tidak bisa sedikit demi sedikit mengurangi. Reduce, mengurangi. Paling tidak demikian. Syukur-syukur nanti suatu saat bisa melenyapkan secara total. Ada tidak orang yang bisa melenyapkan secara total penderitaan? Ada. Siapa? Arahat. Nah, paling tidak adalah kita mengurangi. Dengan kita mulai mengimplementasikan pemahaman tentang ketidakkekalan. Dengan waspada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita dikatakan sebagai orang yang waspada? Orang yang mewaspadai perubahan.
agar sedikit demi sedikit kita tidak menderita. Yang pertama adalah yang paling penting untuk kita pahami dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kita harus menerima perubahan itu sendiri. Itu yang paling pertama, menerima perubahan. Mungkin seseorang tahu ini berubah, tapi masalahnya menerima tidak perubahan tersebut. Maka kita berusaha, kita melatih batin kita untuk menerima perubahan sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah keniscayaan. Maka seringkali terkadang saya memberikan satu masukan kepada umat. Cobalah ketika kemudian memiliki sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang dianggap sebagai milik, yang dicintai, yang disayangi, cobalah lihat itu. Bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal. Ini pun juga sifatnya berubah. Contohnya apa? Anda memiliki rumah. Sekali waktu lihatlah rumah Anda bukan dengan kemelekatan. Tetapi lihatlah bahwa ini pun dilihat, direnungkan bahwa ini pun rumah yang saya tempati ini cepat atau lambat pasti akan mengalami perubahan. Pasti akan berpisah dari saya. Nah, sehingga ketika nanti suatu saat rumahnya rusak, atau suatu saat harus berpisah dari rumahnya sendiri, tidak akan menderita. Atau simpelnya adalah Anda misalnya punya jam tangan yang mahal. Ya kan? Apa itu namanya yang mahal? Rolex. Coba dilihat, ditimang-timang misalnya kalau punya ya, ditimang-timang. Biasanya kalau itu mahal kan, wah, dilekati, digenggam erat, dianggap sebagai milik. Tanpa disadari, itulah bibit yang nantinya membawa kepada penderitaan. Cobalah dilihat dan direnungkan bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal. Ini pun juga sifatnya berubah, cepat atau lambat pasti, dan itu pasti berpisah dari saya. Nah, kalau demikian senantiasa direnungkan demikian, tidak hanya 1-2 kali, tapi sering kali kita merenungkan, nah itu akan membawa kepada keseimbangan batin. Ketika nanti suatu saat perpisahan itu terjadi, penderitaan tidak muncul. Karena sudah siap untuk berpisah dari benda yang sekarang secara konvensional dianggap sebagai milik. Nah, itu yang harus juga kita lakukan. Dan tidak hanya benda-benda tertentu saja, semuanya, rumah, properti, mungkin punya uang, punya jabatan. Cobalah renungkan semua itu sebagai sesuatu yang nanti cepat atau lambat pasti akan berubah. Tidak bisa dipertahankan. Untuk apa? Supaya ketika perubahan terjadi, perpisahan terjadi, penderitaan tidak akan muncul. Nah, ketika menerima perubahan ini bukan hanya sekedar teori, tetapi betul-betul dikokohkan dalam batin kita, maka ketika ada perpisahan, ada perubahan dari yang menyenangkan menjadi tidak menyenangkan, penderitaan tidak akan muncul. Itulah yang mesti kita lakukan. Tidak hanya sesuatu yang berada di luar diri kita, termasuk ketika berkenaan dengan diri kita, tubuh kita. Ya, terutama tubuh kita. Kalau pikiran terus mengalami perubahan pun juga sebenarnya harus dilihat sebagai tidak kekal. Tapi yang paling biasanya secara umum manusia yang paling membuat menderita itu adalah perubahan pada jasmani. Karena itu yang terlihat. Padahal perubahan pikiran itu juga wali yang lebih membuat penderitaan lagi, tetapi biasanya jasmani yang membuat penderitaan lebih besar untuk manusia pada umumnya. Juga dilihat sebagai apa? Tidak kekal. Betul-betul dilihat, direnungkan bahwa tubuh ini tidak kekal.
Nah, sehingga ketika perubahan terjadi, tidak akan begitu menderita dan bahkan tidak akan menderita. Nah, inilah menerima perubahan bukan sekedar teori, tetapi betul-betul diimplementasikan, dikokohkan dalam batin. Bahwa perubahan memang sesuatu yang pasti terjadi pada saya, pada apapun, pada segala fenomena. Dan ini yang mesti kita lakukan yang pertama. Nah, yang kedua adalah setelah kita menerima perubahan, hendaknya kita pun juga termotivasi. Untuk apa? Untuk mengisi kehidupan kita di tengah-tengah perubahan ini dengan berbagai macam kebaikan. Mengapa? Karena perubahan yang terjadi pada kita ini juga ada sebab. Jadi karena ada sebab, maka muncullah akibat. Akibat terjadi muncul karena sebab. Nah, perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita itu semuanya muncul karena sebab-sebab tertentu. Termasuk adalah kita mengalami kebahagiaan, kita mengalami penderitaan, itu juga muncul karena sebab. Muncul karena kondisi-kondisi yang lain. Nah, sehingga dalam hukum sebab dan akibat ini yang merupakan bagian dari perubahan ketidakkekalan, kita pun juga sesungguhnya diajarkan. Kalau kita ingin berubah ke hal yang lebih baik, maka kita harus melakukan hal-hal yang baik. Kita menerima perubahan sebagai sebuah keniscayaan, kewajaran, sehingga batin kita menjadi tenang. Perubahan terjadi tidak membuat kita menderita. Tetapi di saat yang sama pun juga kita tahu bahwa perubahan ini terjadi karena adanya sebab-sebab tertentu. Mengapa saya menderita? Ya karena saya melakukan berbagai macam hal yang buruk. Kalaupun tidak dalam kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau, kita telah melakukan berbagai hal yang buruk sehingga sekarang menderita. Nah, sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus memulai untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi tidak hanya sekedar menerima, kemudian stop di sana. Tapi bagaimana kita menerima perubahan dan juga belajar dari sebuah perubahan. Oh, ternyata perubahan ini terjadi karena sebab-sebab. Dan kalau saya ingin bahagia dalam kehidupan saya, paling tidak dalam kehidupan tumbuh lahir, paling tidak ada kebahagiaan yang muncul, maka harus membuat sebab-sebab yang memunculkan kebahagiaan. Yaitu dengan apa? Melakukan berbagai macam kebaikan. Tapi kalau kemudian seseorang tidak melakukan kebaikan, sudah ada perubahan yang buruk, tidak melakukan kebaikan, yaitu karena dia tidak tahu bahwa itulah yang menyebabkan dia terus mengalami penderitaan. Nah, Sang Buddha menyampaikan itu seperti yang disebut sebagai dari gelap menuju gelap. Artinya seseorang yang hidupnya sudah susah karena sebab-sebab yang lampau, perbuatan-perbuatan yang lampau yang tidak baik sehingga sekarang hidupnya susah, tapi kemudian ia tidak melakukan kebaikan. Ia tidak melakukan kebajikan, malahan dia memperhatikan hal-hal yang buruk, tidak suka berdana, tidak peduli dengan kemoralan. Dan apa yang terjadi? Kegelapan yang dia alami akan terus berlanjut. Dari gelap menuju gelap. Tetapi kalau orang mengenal Dhamma, memahami bahwa perubahan ini terjadi karena sebab-sebab tertentu yang lampau, maka dia paham, kalaupun sekarang hidupnya susah, dia tahu bahwa kesusahan sekarang ini disebabkan karena kehidupan yang lampau atau karena perbuatan-perbuatan yang telah lewat. Maka dia berubah. Berubah untuk sekarang saat ini mengisi hidupnya dengan kebaikan. Nah, sehingga orang demikian dikatakan orang yang dari gelap menuju terang. Itu masih mending. Dari gelap menuju terang.
Nah, itu yang harus kita lakukan. Tapi ada pula orang yang kemudian merasa dirinya itu sudah mendapatkan segalanya, kemudian dia tidak peduli dengan dharma, tidak peduli dengan ajaran, tidak peduli dengan kebaikan, maka dia kemudian melakukan hal-hal yang buruk tanpa tahu bahwa ini yang menyebabkan nantinya dia menderita. Ada juga orang demikian. Hasil perbuatannya lampu membuat dia sekarang mendapatkan kebahagiaan. Tapi kemudian dia tidak peduli dengan kebaikan, ia melakukan kejahatan, maka dikatakan seperti orang yang dari terang menuju gelap. Karena tidak paham dhamma. Nah, tetapi orang yang paham dhamma, walaupun dia hidupnya sudah baik, dan dia tahu ini adalah karena hasil perbuatan dia sendiri di masa lampau, maka dia akan melanjutkan kebaikan, sehingga kebaikan, kebahagiaan akan berlanjut di masa mendatang. Maka dari terang menuju terang. Nah, itu yang mesti dilakukan. Sehingga dengan adanya perubahan ini justru memotivasi kita untuk mengisi hidup kita dengan kebaikan. Apalagi Sang Buddha juga pernah menyampaikan, bedanya orang yang bijak dengan orang yang tidak bijak. Ketika melihat kehidupannya ini berubah. Orang yang tidak bijak, ketika dia masih merasa muda, dia berpikir, mumpung saya masih muda, saya akan bersenang-senang. Akan mengisi hidup saya dengan berbagai macam kenikmatan indrawi. Itu orang yang tidak bijak. Tapi orang yang bijak justru ketika ia masih muda berpikir, mumpung saya masih muda, sebelum saya tua, saya akan mengisi hidup saya dengan berbagai macam kebaikan. Karena mau tidak mau, tidak bisa kita pungkiri ketika ketuaan terjadi, walaupun kebaikan masih bisa dilakukan, tetapi akan lebih mudah ketika umur masih muda. Ya kan? Ketika masih muda, gampang sekali bisa datang biara kapan saja. Tapi nanti kalau sudah tua, sudah sakit-sakitan, walaupun bisa datang biara, tetapi akan lebih sulit. Maka orang yang bijak justru melihat perubahan, dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan. Orang yang tidak bijak, ketika dia sedang sehat, berpikir, mumpung saya masih sehat, saya akan mengisi hidup saya dengan bersenang-senang. Tidak peduli dengan kebaikan. Tapi orang yang bijak justru akan berpikir, mumpung saya masih sehat, sebelum saya sakit-sakitan, saya akan mengisi hidup saya dengan kebaikan. Itulah orang yang bijak. Termotivasi dengan melihat perubahan. Ya tentu karena dia paham bahwasanya bahagia dan penderitaan muncul karena perbuatannya sendiri. Maka dia melihat perubahan yang akan terus terjadi, melihat kesempatan, oh saya masih muda, saya masih sehat, saya akan mengisi hidup saya dengan kebaikan. Nah, orang yang tidak bijak akan berpikir, mumpung saya masih hidup, saya akan mengisi hidup saya dengan berbagai macam kesenangan indrawi. Tapi orang yang bijak, walaupun sudah mungkin umurnya sudah tua, walaupun mungkin sudah sakit-sakitan, tetapi ia akan berpikir, mumpung saya masih hidup, kapan lagi? Mumpung saya masih hidup, saya akan mengisi hidup saya dengan kebaikan. Itulah orang yang bijak. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha, dan oleh Sang Buddha dikatakan patut layak direnungkan setiap saat. Jadi abinha seringkali, setiap saat direnungkan, dan tidak hanya layak direnungkan oleh para biku dan bikuni. Bahkan Sang Buddha menyampaikan, dan itu patut direnungkan oleh upasaka dan upasika. Jadi termotivasi dengan melihat perubahan, bukan membuat kita menjadi down, membuat kita menjadi pesimis, justru
melihat perubahan yang terjadi, kita termotivasi untuk mengisi hidup kita dengan berbagai macam kebaikan. Karena inilah yang nantinya akan membawa kebahagiaan bagi kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dengan kita melihat perubahan, kita pun juga hendaknya termotivasi untuk bagaimana kita berjuang agar terbebas dari tumiba lahir. Mengapa? Dan apa hubungannya? Karena selama kita berada di alam tumiba lahir, yang sifatnya adalah berubah-ubah, kehidupan kita itu sesungguhnya tidak pasti. Apalagi selama kita masih memiliki kotoran batin, selama kita masih memiliki avijja, ketidaktahuan, kehidupan kita itu sebenarnya belum pasti. Mungkin kita bertekad akan terus melakukan kebaikan, tapi ketika avijja, ketidaktahuan, kotoran batin kita menguasai, terkadang pikiran kita berubah dan memungkinkan kita untuk kemudian mendapatkan penderitaan. Maka kehidupan kita itu dalam alam tumiba lahir itu diumpamakan seperti kayu, ranting kayu yang dilempar ke angkasa berulang-ulang. Ketika dilempar, jatuh, terkadang yang jatuh pertama adalah pangkalnya, terkadang pucuknya, terkadang pangkalnya, terkadang pucuknya, dan seterusnya demikian. Nah, Sang Buddha memberikan perumpamaan demikian untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan kita itu terus mengalami perubahan. Terkadang kita terlahir di alam bahagia, di alam manusia, di alam dewa, alam surga, di alam Brahma. Tapi terkadang kita pun juga terlahir di alam menderita, alam rendah, menjadi hantu kelaparan, terlahir sebagai binatang, bahkan terlahir di alam neraka. Dan itu akan terjadi pada siapapun yang belum terbebas. Paling tidak adalah seseorang yang memang belum menghancurkan minimal 3 belenggu. Itu masih bisa terjadi. Makanya kehidupan kita itu sebenarnya sangat riskan. Maka ada sebuah cerita pada kehidupan yang lampau. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang dewa. Dia sedang bersama-sama dengan bidadari. Dikelilingi oleh 1000 bidadari. Jadi kalau dewa dalam agama Buddha itu bidadarinya lebih banyak ya. Nah, dewa ini punya, ya kalau kita boleh mengatakan punya istri gitu ya. Istrinya itu 1000. Sedang bermain-main di alam di taman kedewaan. Tiba-tiba 500 istrinya ini meninggal. Dan tidak terlahir di alam membahagiakan minimal alam manusia. Tapi ternyata terlahir di alam neraka. Padahal dari alam kedewaan yang begitu memberikan kebahagiaan, meninggal terlahir di alam neraka. Nah, untungnya pada waktu itu dewa tersebut dan sisanya 500 dewi, 500 bidadarinya itu untungnya belum meninggal, dan pada waktu itu masih ada Sang Buddha. Kemudian mereka mendatangi Sang Buddha, menceritakan peristiwa yang terjadi, karena mereka juga paham bahwa kehidupan mereka juga tidak pasti, bahwa mereka pun juga bisa kemudian terlahir di alam neraka. Nah, untungnya bertemu dengan Sang Buddha, mendapatkan dharma dari Sang Buddha, mereka mencapai kesucian Sotapanna, sehingga tidak kemudian meninggal terlahir di alam yang rendah. Untungnya demikian. Tetapi itu kan sesuatu yang boleh dikatakan sangat jarang terjadi. Nah, sehingga kehidupan kita sebagai makhluk di alam tumiba itu sebenarnya masih sangat riskan. Sebenarnya sesuatu yang
Kita itu tidak pasti bahwa kita pasti akan terus terlahir di alam bahagia sampai kemudian mencapai kebebasan nibbana. Harapan kita demikian, kan? Tetapi itu tidak pasti. Nah, sehingga Sang Buddha justru menyampaikan kepada para siswanya, di tengah-tengah perubahan ini justru kita hendaknya berjuang untuk bagaimana terbebaskan dari tumimba lahir. Karena di tengah-tengah perubahan ini sesungguhnya tidak ada satupun hal yang bisa kita jadikan sebagai sandaran. Tidak ada satupun hal yang kita bisa menjadikannya sebagai tempat pelindung. Tidak ada, karena semuanya berubah. Semuanya berubah. Itulah kemudian dalam praktik ini kita diajarkan untuk berjuang, melatih batin kita untuk tidak melekat terhadap apapun fenomena. Terhadap apapun fenomena. Jangankan fenomena yang berada di luar diri kita. Bahkan kita diajarkan untuk tidak melekat terhadap fenomena yang selama ini, diri ini yang kita anggap sebagai milik yang paling kita cintai. Kita diajarkan untuk berjuang sedikit demi sedikit untuk melatih batin kita tidak melekat terhadap apapun fenomena. Karena tidak ada satupun fenomena di tengah-tengah ketidakkekalan ini yang bisa kita jadikan sebagai tempat bersandar. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar cerita Patacara yang kehilangan seluruh keluarganya. Dia kehilangan suaminya, meninggal dipatok ular. Kedua anaknya meninggal, yang satu dimakan burung elang, satunya terseret oleh banjir, oleh sungai. Orang tua, saudara-saudaranya meninggal karena rumahnya terbakar. Nah, dia menjadi gila. Karena dia selama ini berpikir bahwa orang-orang yang dia cintai ini adalah orang-orang yang nanti yang menjadi pelindung dia. Suaminya diharapkan menjadi pelindung, meninggal. Ketika suaminya sudah tidak ada, siapa lagi? Tentu adalah anak-anaknya. Yang diharapkan nanti menjadi protektor, menjadi pelindung. Meninggal juga. Karena mereka meninggal, siapa yang diharapkan menjadi pelindung? Orang tuanya. Saudara-saudaranya. Mereka meninggal juga. Maka menjadi gila. Tidak bisa melihat perubahan, tidak bisa menerima perubahan, ia menjadi gila. Untung bertemu dengan Sang Buddha. Pada waktu itu dia gila sebenarnya. Bahkan tidak sampai mengenakan selai pakaian pun. Ketika Sang Buddha suatu saat sedang memberikan ceramah dhamma dikelilingi oleh para siswa beliau termasuk para perumah tangga, Patacara ini datang. Karena gila dia tidak mengenakan pakaian. Dan pada waktu itu diusir sama orang-orang sekitar. Tapi kemudian Sang Buddha meminta kepada yaitu yang sedang mendengarkan paparan dhamma beliau untuk mempersilahkan Patacara masuk. Sang Buddha mengatakan, ya sating padilah, artinya sadarlah, eling, sadar. Dia tersadar, dia menceritakan apa yang dia alami. Dan pada waktu itu Sang Buddha menyampaikan bahwa memang dalam syair Dhammapada bahwa memang tidak ada yang bisa dijadikan sebagai pelindungan. Bukan orang tua, bukan anak, bukan kerabat yang bisa dijadikan sebagai pelindungan. Bahwa tidak ada satupun yang bisa dijadikan sebagai tempat bersandar bagi kita. Dan itulah ajaran beliau. Menunjukkan kepada kita untuk bagaimana melatih batin kita, melepaskan kemelekatan. Dan ini yang nantinya membawa kepada kebebasan. Maka selain kita mengisi hidup kita dengan berbagai macam hal yang baik, kita pun juga diajak untuk melatih batin kita. Melihat ketidakkekalan agar kita berjuang untuk tidak melekat terhadap apa yang sesungguhnya tidak kekal.
Dan ini yang sesungguhnya disampaikan oleh Sang Buddha dalam salah satu syair yang tadi di depan saya kutip. Sabbe sangkara anicca, bahwa segala sesuatu yang berkondisi adalah tidak kekal. Yada panyaya pasati, dan ketika seseorang melihat dengan kebijaksanaan, artinya melihat dengan kebijaksanaan, melihat bahwa ini memang tidak kekal, yang tidak kekal membawa kepada duka penderitaan, ketika kemudian dilekati, maka kemudian orang melatih diri untuk tidak melekat karena dia muak dengan penderitaan, atani binta dituke, dan inilah jalan yang membawa kepada kesucian. Artinya melihat ketidakkekalan sebagai sebuah kewajaran, dan ketika ketidakkekalan ini dilekati membawa kepada penderitaan. Maka melatih batin agar batin tidak menderita, maka melatih batin untuk tidak melekat terhadap apa yang tidak kekal. Dan inilah jalan yang nantinya mengarahkan pada kita untuk bisa terbebaskan. Maka seringkali disampaikan, melihat anicca adalah untuk memunculkan nibbida, memunculkan kemuakan, disenchanted, tidak tertarik, ketidaktertarikan terhadap apa yang tidak kekal. Ketika batin tidak tertarik terhadap apa yang tidak kekal, memunculkan viraga, tidak memunculkan nafsu terhadap apa yang tidak menarik. Dan itulah yang membawa batin untuk tidak melekat. Pada akhirnya, ketidakkekalan ini membawa kita untuk tidak melekat terhadap yang tidak kekal. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 3 hal yang patut, yang layak untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah melihat perubahan. Yang pertama, terima perubahan sebagai sebuah keniscayaan. Yang kedua, di tengah-tengah perubahan, cobalah mengisi hidup dengan kebaikan. Karena perubahan itu terjadi karena ada sebab. Kalau kita ingin mendapatkan akibat yang baik, munculkan sebab-sebab yang baik. Dan yang ketiga, di tengah-tengah perubahan, seharusnya memotivasi kita untuk berjuang, melatih batin kita, tidak melekat terhadap apapun fenomena yang sifatnya adalah tidak kekal. Dan ini yang akan membantu batin kita sedikit demi sedikit mendekat pada kebebasan atau nibbana. Itulah yang ingin saya sampaikan. Semoga memberikan inspirasi yang baik. Semoga kita semua senantiasa berjuang dalam Dhamma, bertumbuh dalam Dhamma, Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.